mudah-mudahan diberi kelancaran. Oke. Baik. Pak Burhan yang ngawali doa. Baik, mari kita buka sesi ruang kolaborasi dengan teman sejawab dalam coaching tentang kasus anak sering tidur dalam pembelajaran di kelas, dan kita buka mudah-mudahan berjalan dari awal sampai akhir lancar dan membawa keberkahan. Al-Fatihah. Baik, dipersilakan Bu Nur. Oke, terima kasih Bapak. Saya sebagai coachnya dan Pak Burhan sebagai coachingnya. Saya bacakan prolognya ya. Di sekolah kami pada akhir-akhir semester ini banyak dari siswa tidur saat jam-jam pelajaran, dan ini sangat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan hal ini untuk dilakukan coaching supaya bisa diketahui apa penyebab dari masalah ini dan solusi pemecahannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, senang sekali, baik, sehat. Bu Nurul bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bapak. Ini kira-kira mencari saya. Iya. Ngabari saya lewat WA ya, Pak ya, mau ketemu hari ini. Ada apa ya, Pak ya? Begini Bu, saya ingin ngobrol ini. Kita pertama kayaknya kok bingung gitu menghadapi anak-anak yang hari-hari ini kok banyak sing turu sih ketika pembelajaran ini. Ini ada apa gerangan? Memang saya menyampaikan latar belakang mereka, anak-anak yang di sekolah kami itu sebagian besar memang tinggal di asrama. Dan mungkin penyebabnya bukan juga dari asrama, karena mereka kalau saya lihat itu tidurnya di atas jam 12, sedangkan jam 3 mereka sudah dibangunkan. Yang terjadi adalah ketika di sekolah, mereka banyak sekali yang tidur, dan hanya anak-anak non-asrama saja yang tidak tidur. Dan itu pun kadang-kala mereka juga mengikuti yang asrama, mereka pura-pura tidur seperti itu. Sehingga ini menjadi kendala kami, Bu Nurul. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini kendalanya Bapak mau sharing ya Pak ya, bahwa anak-anak di sekolah itu banyak yang tidur ya. Dan latar belakangnya anak-anak yang tidur itu adalah anak yang dari asrama. Begitu Bapak ya. Iya. Baik Bapak, karena waktu kita tidak terlalu banyak Pak ya, kira-kira tujuan apa Pak yang ingin panjenengan peroleh untuk kita hari ini berbincang-bincang ini Pak? Baik, saya kepingin nanti solusi pemecahannya dari dialog kita ini supaya apa yang menjadi kebingungan saya ini terpecahkan dan bisa menjadi nilai plus, artinya anak-anak bisa kembali fit, bisa kembali belajar dengan baik dalam jam-jam pelajaran. Gitu Pak ya, berarti hari ini Pak Burhan ingin mendapatkan solusi bahwa permasalahan tersebut bisa dipecahkan gitu ya, biar anak-anak itu bisa fit dalam pembelajaran. Iya. Kira-kira ini Pak, seberapa parah ya Pak ya anak-anak mengantuk di kelas itu, menurut panjenengan itu? Baik, kalau menurut saya sendiri dan pengamatan serta saya melihat sendiri, ini 70%. Bahkan hampir 80% mereka itu mengantuk. Hanya tinggal anak-anak yang keberadaan mereka non-asrama saja. Nah, ini kan sangat merugikan mereka dan juga kita ketika pembelajaran. Artinya pembelajaran tidak akan tuntas kalau seandainya mereka tidak aktif dan proaktif di dalam pembelajaran ini. Jadi kalau skalanya itu 70% ya, seperti dari 1 sampai 10 itu 7 kan itu ya. Baik. Saya tegaskan kembali Pak ya, ini berarti yang ngantuk itu hanya anak asrama saja ya? Iya, yang ngantuk itu anak asrama enggak ya? Non-asrama tidak, karena mereka kalau tidurnya kayaknya lebih dari anak-anak yang di asrama. Gitu ya Pak ya. Berarti ini khusus anak asrama saja, misalkan di kelas itu ada 10 anak, ini 7 atau 8 anak ngantuk semua ya Pak ya?
Iya, betul. Nah, ya, tentunya ini sangat tidak efektif sekali ya untuk pembelajarannya. Jadi Benar, kelasnya itu ngantuk semua. iya. Ini meresahkan kayaknya. Iya, sangat Hampir meresahkan ya, semua Pak, ya. Gurunya iya, bingung mau ngasihnya bagaimana gitu ya. Belum benar. masuk sudah disuguhkan dengan anak-anak yang mengantuk dan tidak bisa dikasih pelajaran. Iya, Ibaratnya itu mungkin seperti gelas itu sudah terisi air penuh, mau dikasih air betul. lagi sudah tumpah ya Pak Nggak ya. mau kayaknya. Sudah nggak mau. Ya Iya, Bapak, berarti kalau dibuat skala Pak ya, dibuat skala tadi berapa Pak ya? Rentang 7 1 Ibu, sampai 10 ngantuknya, 7. rentangnya berapa Pak? Iya, 7 kalau menurut saya. 7 ya? Iya, 7. Kira-kira idealnya Bapak kalau biar pembelajaran ini efektif, anak-anak ini di rentang berapa Pak ya? Biar pembelajaran itu bisa lancar, artinya bahwa anak-anak di asrama ini biar bisa fresh itu berapa persen yang diharapkan biar nggak mengantuk ini Pak? Kalau menurut saya ya 100%, Oh, harus 100%. semuanya begitu, iya. Oh, berarti dari 10 anak yang di asrama, kalau sekolah harapan panjenengan semuanya 100% ya, Pak, ya? Betul. Oke, Bapak. Nggih. Kalau gitu kira-kira kiat-kiat apa, Pak? Atau program apa ya yang bisa direncanakan oleh Pak Burhan agar bisa anak-anak ini 100%, Pak? Baik, saya punya program yang mungkin ini solusi terbaik kami, di mana nanti saya harus kolaborasi atau kerjasama dengan wali kelas, kemudian BK atau BP, atau juga Bapak Kepala Sekolah, juga termasuk pengurus asrama, di mana mereka-mereka inilah yang menjadi orang pertama nanti ya, yang bisa memberikan solusi terbaik buat anak-anak ini supaya disiplin di kelasnya termasuk tidak tidur. Begitu, Pak, ya? Berarti, Baik, ada beberapa rencana aksi ya, Pak, ya, yang iya mau betul, direncanakan yakni yang utama adalah kolaborasi, ya? benar, Kolaborasi tadi dengan wali kelas, dengan BP atau dengan BK, dengan iya pengurus asrama, atau dengan pihak sekolah. betul. Kira-kira ya Pak ya, ini program nyata, actionnya itu gimana Pak ya? Kalau dengan wali kelas itu gimana, dengan BP itu gimana? Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Ibu Nurul. Untuk program kolaborasi ini, saya bersama dengan pihak asrama itu menginginkan supaya mereka memberlakukan jam tidur sesuai dengan aturan di asrama, yaitu tepat waktu jam 10 misalnya. Kalau di sana sudah ditentukan waktu tidur, maka harus semuanya tidur. Mungkin dengan cara mematikan lampu supaya mereka tidak ada aktivitas yang mereka lakukan, mungkin ngobrol dan lain sebagainya. Jadi mereka harus kondisinya harus di asrama, harus di kamarnya masing-masing. Kedua, untuk wali kelas itu juga diharapkan mereka memberikan solusi terbaik bahwa belajar di kelas itu tidak baik dalam artian mencari solusi, mungkin dia kurang gizi atau apa bisa menyampaikan ke wali santri, dalam artinya orang tuanya yang di rumah. Kalau mereka memang benar-benar kurang gizi atau kurang sehat, bisa dikasih solusi yaitu diperiksakan atau dikasih vitamin begitu. Dan untuk BK sendiri, saya kepingin ada kedisiplinan melalui BK itu dengan cara di poin. Jadi mereka kalau tidur di kelas, tidak mengikuti pelajaran, mereka bisa di poin. Nah, tugas selanjutnya kolaborasi saya dengan pihak sekolah, yaitu kepingin mengajukan satu program yang bisa memberikan motivasi kepada anak, yaitu senam setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan juga ada program gizi untuk anak, supaya apa? Mereka termotivasi tidak hanya jiwanya juga raganya. Dan di sini sebagaimana Ki Hajar Dewantoro, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau saya melihat dari semuanya ini memang di sekolah kami yang mayoritas anak pesantren itu semuanya kebanyakan dari mereka itu belajar dan belajar tanpa ada selingan sama sekali. Nah, disitulah mungkin faktor penyebabnya dan solusi saya tadi berkolaborasi dengan pihak asrama
wali kelas, BK dan di sekolah kepala sekolah atau orang-orang yang ada di sekolah seperti itu. Ya, baik Bapak, programnya sangat banyak sekali ya, yakni Baik. kolaborasi dengan wali kelas, dengan pengurus asrama, dengan menetapkan disiplin jam tidur untuk tidur tepat waktu ya Bapak ya. Iya betul. Dengan apa tadi dengan BK ya, Iya, menetapkan sistem poin poin ya. betul. Kemudian dengan wali kelas itu adalah menanyakan ke wali santri, mungkin mereka kurang gizi, kurang vitamin ya. Jadi kalau di Iya kelas itu begitu. ngantuk ya. Heeh. Kemudian juga kolaborasi dengan sekolahan ya, baik dengan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah tentang program senam 1 bulan sekali ya Bapak ya. Baik. Ataupun juga dengan makan makanan bergizi ya, Iya, yang intinya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya seperti yang raganya. disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Dewantara, iya. Biar iya mereka ada selingan begitu ya, gak sepaneng Benar, belajar dan belajar benar, terus ya. betul. Iya iya iya. Nah, dari beberapa program ini, Pak, banyak sekali saya perhatikan ini. Kira-kira yang mau diprioritaskan, Pak, diprioritaskan atau dipentingkan dulu itu yang mana ya, Pak, ya? Kalau menurut saya semuanya penting semuanya, Oh, semuanya artinya ya, Pak, ya? kita prioritaskan karena dari situlah nanti akan ada keberhasilan yang sangat signifikan terhadap masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Gitu, Pak, ya? Iya, Semuanya diprioritaskan. iya. Berbarengan atau mungkin ada tahapan-tahapannya, Pak? Kalau bisa berbarengan dengan tahapan diawali dari wali kelas, dari asrama, wali kelas, kemudian BK dan juga rentet dengan program sekolah seperti itu. Berarti ini segera ditindaklanjut, Pak, ya? Biar nggak Harus ngantuk lagi ya. benar. Kalau begitu, Pak, apa kira-kira kapan ini Pak bisa di aksi nyata buat anak-anak ini biar nggak ngantuk lagi nih ya? Karena kita ini kan mau menjelang ujian juga Pak ya saat ini ya. Betul, betul, betul. Insya Allah minggu-minggu ini sudah berjalan dengan lancar dan Minggu-minggu bisa ini Pak ya. disosialisasikan. Iya, betul. Ah, iya Pak, sangat menarik sekali ya hari ini ya. Iya, Jadi minggu-minggu ini sudah mulai direncanakan. Saya sudah nggak sabar lagi nih Pak, nanti ketemu minggu depan pengen tahu baik. hasil aksi nyatanya ini dampaknya Iya, bagaimana ya Pak ya. Nah ini Pak, iya, karena ini sudah di penghujung kegiatan ya Pak ya, kira-kira iya. kesimpulan apa Pak yang kita peroleh hari ini dari awal sampai akhir tadi? Baik, Bu Nuril, mungkin di awal tadi saya mungkin merasa bingung, solusi apa yang bisa kita pecahkan. Tapi dengan adanya dialog ini tadi, kita kayaknya ada refresh penyegaran ya, sehingga bisa menemukan solusi terbaik, yaitu solusi terbaik untuk mengatasi anak-anak yang tidur di jam-jam sekolah tadi. Kami berkolaborasi juga dengan wali kelasnya, BK, kemudian pihak asrama dan juga pihak sekolahan. Kemudian dengan program-program yang kami ajukan tadi, insya Allah bisa berjalan dengan baik dan bisa menuntaskan masalah ini. Dan setelah solusi tadi kita pecahkan, saya merasa lega dan insya Allah kita bisa memberikan jawaban terbaik buat Bu Nurul nanti pas mau ke sana gitu ya. Oh gitu ya Pak ya, minggu Iya, depan lagi ya Pak ya. baik, seperti itu. Iya Bapak ya, sangat menarik sekali. Benar. Saya pun tidak mengira ya kalau permasalahan di asrama atau di pondok itu ketika mereka sekolah itu ternyata ngantuk ya. Bukannya Iya. itu masalahnya itu literasi atau numerasi Oh, seperti itu, bukan, bukan ya. bukan. Berarti faktornya faktor intern banget ini ya, Iya. mengantuk ya. Ya karena Iya, banyaknya kegiatan, padatnya kegiatan, jadi mereka tidak ada waktu istirahat. begitu Bapak ya, Iya, ya Bapak ya. betul. Ya Pak, nanti kita lihat bagaimana minggu depan kita ketemu lagi Pak ya untuk melihat dampaknya ke anak-anak. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kita bisa Pak Burhan juga mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang dimiliki Iya, dan dalam aksinya nanti tidak ada hambatan. Terima kasih baik. Bapak ya. Kita Iya, ketemu lagi. Saya iya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Bapak, monggo dilanjut.
Baik, kita akan masuk pada kasus 2. Kemarin